Le, nggak ada yang coba manfaatkan ini gini. Iya Le, padahal banyak sekali berserakan bos. Apa kau bikin itu? Asap sekali nih. Asam? Bukan kayak buat dimakan yang ini soal kau. Tapi tuh bisa kayaknya dibikin jadi yang lain itu Le, selain jadi makanan. Ada kayaknya ide aku deh. Hai Genki Hajar, kami tim dari SMA YP Sorowako. Saya Zabrina Adelia. Saya Inaya Khairunisa. Saya Muhammad Alfayed. Kali ini kami akan mencoba memanfaatkan buah dengen dengan mengubahnya menjadi baterai liquid. Bagaimana proses pemanfaatannya? Simak video ini sampai habis. Buah dengen, atau yang bernama latin Dillenia serrata, merupakan tanaman endemik yang berasal dari Pulau Sulawesi. Pohonnya memiliki batang yang berongga dan biasanya berhabitat di dalam hutan. Pohon ini tingginya dapat mencapai 30 meter dengan garis tengah batang yang mencapai 70 cm. Pohonnya memiliki daun yang lebar dan tunggal, serta permukaannya yang agak kasar dan berbulu. Buah ini memiliki asam sitrat yang sangat tinggi dan juga memiliki kandungan vitamin C yang lebih dari 84%. Karena dari sifat asamnya itu, akhirnya buah ini jarang dikonsumsi dan pada akhirnya menjadi limbah organik. Namun, sebenarnya asam dari buah ini bisa dimanfaatkan sebagai pengantar listrik. Secara kimia, apabila asam sitrat dicampurkan dengan air, maka asam tersebut akan terionisasi menjadi ion hidroksida dan sisa ionnya akan bermassa negatif. Dari sifat elektrolit inilah yang memiliki potensi untuk bisa kita jadikan sebagai baterai liquid bertenaga biomasa dengan buah dengen. Oke, dari beberapa data yang kami miliki, kami akan membuat percobaan. Spatula, gelas kimia, seng dan tembaga, kabel pencapit buaya, basic meter, timbangan, air, garam, dan dengen. Kami melakukan percobaan untuk melihat campuran mana yang lebih baik untuk menghasilkan listrik. Di sini, kami menggunakan garam sebagai pembanding. Sampel pertama, kami menggunakan air dan dengen dengan perbandingan 1:1. Sampel kedua, kami hanya menggunakan dengen tanpa campuran apapun. Sampel ketiga, kami mencoba menggunakan air dan garam dengan perbandingan 1:1 untuk melihat tegangan mana yang lebih tinggi. Sampel keempat, kami mencoba menggabungkan air, dengen, dan garam dengan jumlah masing-masing sama. Selanjutnya, kami akan menghitung tegangan yang dihasilkan pada setiap sampel. Di sini, kami menggunakan tembaga dan seng sebagai penghantar, yang mana seng untuk bagian negatif, sedangkan tembaga untuk bagian yang positif. Cara mengetahui tegangannya adalah dengan membagi skala yang ditunjuk dan skala maksimum, lalu dikali dengan batas ukur. Untuk sampel 1, kami mendapatkan tegangan sebesar 1,8 volt. Untuk sampel kedua, kami mendapatkan tegangan sebesar 1,7 volt. Untuk sampel ketiga, kami mendapatkan tegangan sebesar 1,7 volt. Untuk sampel keempat, kami mendapatkan tegangan sebesar 1,7 volt.
Dari keempat sampel yang telah kami uji, yang memiliki tegangan paling tinggi adalah sampel pertama, dingin dan air. Selanjutnya, kami membuat baterai liquid sederhana. Baterai liquid ini kami desain dalam bentuk tabung kecil sebagai prototipe awal. Prototipe ini kemudian kami buat sebanyak 6 buah. Inilah baterai liquid yang berhasil kami buat dan kami beri nama Eliquido. Baterai ini tersusun dari 6 sel yang dirangkai secara seri. Berikutnya, kami akan membuktikan apakah baterai ini dapat menghasilkan listrik atau tidak. Mari kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah kami dari sekolah SMA IPS Sorowako, Yayasan Pendidikan Sorowako, anak-anak kami telah melakukan dan bahkan mengikuti kegiatan STEM Ki Hajar tahun 2023, dan proyek yang telah dihasilkan oleh anak-anak kami adalah memanfaatkan saripati dari dengen. Ya, jadi dengen itu adalah salah satu buah yang ada di Sorowako yang mengandung keasaman yang kuat, ya, sehingga dapat diidentifikasi bahwa berdasarkan teori buah yang mengandung keasaman tinggi itu bisa menghasilkan arus listrik. Nah, inilah yang dibuat oleh anak-anak kami yang tergabung dalam Ki Hajar STEM tahun 2023 untuk menyelidiki apakah benar saripati atau dari buah dengen ini itu betul-betul bisa menghasilkan energi listrik atau tidak. Nah, di sini sudah dibuatkan elemen volta, ya. Jadi model seperti ini disebut elemen volta, yang dimana sumber energinya itu berasal dari saripati dari buah dengen. Nah, tentu di masa yang akan datang, bahkan mungkin saat ini, kita melihat bahwa orang-orang mencari, ya, sumber energi alternatif yang lain yang bisa membangkitkan energi listrik, ya, seperti yang saat ini diketahui bahwa saat di zaman sekarang itu masih banyak menggunakan sumber energi pembangkit listrik itu menggunakan fosil, ya, atau minyak bumi. Nah, sehingga tentu dalam menemukan sumber energi alternatif tentu banyak cara atau usaha yang harus dilakukan. Nah, salah satu yang dilakukan oleh tim kami di SMA IPS Sorowako, anak-anak kami sudah menyelidiki atau melakukan penyelidikan bagaimana buah dengen itu bisa menghasilkan energi listrik. Dan sederhananya, model sederhana dari alat yang sudah dibuat seperti ini. Ya, jadi terdiri dari elemen-elemen baterai, ya, elemen-elemen volta yang bisa digunakan dan disusun secara seri sehingga bisa menghasilkan energi listrik. Ya, jadi saya ucapkan selamat dan sukses untuk anak-anak kami yang mengikuti Ki Hajar STEM tahun 2023. Semoga sukses selalu. Dari percobaan ini, terbukti bahwa buah yang memiliki tingkat keasaman yang tinggi bisa menghasilkan listrik. Tinggi rendahnya tegangan listrik dari Eliquido dipengaruhi dari banyaknya sel dan susunan rangkaian yang digunakan. Jadi proyek tak gila, ternyata gampang Ji. Aku bilang gampang gitu. Berapa kali gagal gara-gara ini proyek, nah? Sudah Mi. Tapi kan walaupun gagal berkali-kali tuh ganti wadah Mila, apa Mila. Tapi karena ada usaha tak jadi Mi.
Begini mi produk tak. Ah iya, daripada pusing kok mending ada lain kita. Oh ya bagus juga itu ya. Ayo mi. Eh, Ayo mi lihat